Orde Baru merupakan era pemerintahan di Indonesia yang berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998. Era ini dimulai setelah pengunduran diri Presiden Soekarno dan kudeta militer yang dipimpin oleh Jenderal Soeharto. Berikut adalah 10 fakta unik mengenai Orde Baru. Nomor 1. Berawal sebagai pemulihan keamanan. Orde Baru dimulai sebagai upaya untuk memulihkan keamanan dan stabilitas di Indonesia setelah periode yang disebut dengan Gestapo atau Gerakan September 30 pada tahun 1965, yang dianggap sebagai kudeta komunis yang gagal. Pemerintahan Orde Baru mengklaim bahwa langkah-langkah keras yang diambilnya diperlukan untuk mencegah ancaman komunis. Nomor 2. Operasi Trisula. Selama Orde Baru, terjadi Operasi Trisula yang merupakan kampanye militer untuk membersihkan pemberontakan di berbagai daerah di Indonesia, terutama di Pulau Jawa. Operasi ini diduga melibatkan pelanggaran hak asasi manusia dan banyak kontroversi seputar tindakan keras yang dilakukan oleh militer. Nomor 3. Asas Tunggal. Pada awal Orde Baru, pemerintah mengganti asas Pancasila yang berjumlah 5 dengan asas tunggal, yang mengutamakan Pancasila sebagai satu-satunya ideologi yang diakui. Hal ini menjadi dasar bagi penguatan pemerintah dan mengekang kebebasan berekspresi. Nomor 4. Penggunaan intelijen dan aparat keamanan. Intelijen dan aparat keamanan memiliki peran besar dalam menjaga keamanan dan stabilitas pemerintahan Orde Baru. Namun, terdapat catatan pelanggaran hak asasi manusia yang melibatkan intelijen dan aparat keamanan, seperti kasus penghilangan paksa dan penindasan terhadap aktivis politik. Nomor 5. Pengendalian media dan kebijakan sensor. Selama Orde Baru, pemerintahan Soeharto secara ketat mengendalikan media massa. Pers diberikan arahan untuk mendukung pemerintah dan menghindari pemberitaan yang dianggap merugikan. Kebijakan sensor dan pembatasan kebebasan berekspresi menjadi ciri khas dari era ini. Nomor 6. Pembatasan partai politik. Orde Baru membatasi keberagaman partai politik dengan menerapkan sistem satu partai, yaitu Golkar. Meskipun ada partai politik lain, Golkar mendominasi politik Indonesia selama Orde Baru, dan partai-partai oposisi seringkali mendapat tekanan dan kendala dalam beroperasi. Nomor 7. Pembangunan ekonomi. Salah satu aspek yang sering diakui dari pemerintahan Orde Baru adalah pembangunan ekonomi yang pesat. Program-program seperti pembangunan 5 tahun dan pembangunan nasional lain berhasil meningkatkan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi. Namun, seringkali ini diiringi dengan kasus korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Nomor 8. Ketidaksetujuan internasional. Meskipun Orde Baru mencapai stabilitas ekonomi dan politik di Indonesia, rezim Soeharto mendapat kritik dari beberapa pihak, terutama dalam hal pelanggaran hak asasi manusia. Beberapa negara dan organisasi internasional mengkritik pemerintahan Soeharto terkait hak asasi manusia dan kurangnya kebebasan politik. Nomor 9. Pemerosotan ekonomi akhir Orde Baru. Pada akhir Orde Baru, terjadi krisis ekonomi yang serius pada tahun 1997 yang memicu kerusuhan sosial dan protes. Faktor-faktor seperti korupsi, ketergantungan pada sektor keuangan global, dan kebijakan ekonomi yang buruk berkontribusi pada krisis tersebut. Nomor 10. Korupsi dalam skala besar. Meskipun Orde Baru mencapai pencapaian ekonomi tertentu, era ini juga terkenal dengan tingkat korupsi yang tinggi. Keluarga Soeharto dan lingkaran elit pemerintah dianggap terlibat dalam korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, yang menjadi salah satu penyebab utama ketidakpuasan masyarakat terhadap rezim ini.